Memasuki awal tahun 2026, dinamika pasar keuangan masih dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan moneter global, arah pertumbuhan ekonomi, serta kondisi likuiditas di pasar keuangan. Berbagai faktor tersebut menjadi perhatian pelaku pasar dalam menilai prospek ekonomi dan stabilitas pasar ke depan. Di sisi domestik, fokus pasar tertuju pada kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional, respon kebijakan fiskal dan moneter, serta daya tahan sektor keuangan di tengah dinamika global. Sehingga diperlukan pandangan yang komprehensif untuk memahami arah pasar berdasarkan fundamental ekonomi dan menyusun strategi investasi secara lebih terukur. Bersama dengan Direktur Investasi Mandiri Manajemen Investasi, Bapak Ernawan R. Salimsyah, CFA, kami akan berbagi pandangan dan insight terkait kondisi pasar terkini, evaluasi sepanjang 2025, serta outlook dan strategi investasi ke depan. Baik, selamat pagi Pak Ernawan. Selamat pagi, Steven. Terima kasih ya Pak ya sudah menyempatkan waktunya untuk sharing nih bersama kita. Dengan senang hati. Iya Pak. Nah Pak, saya ingin nanya nih Pak, menurut Bapak gimana sih Pak kondisi pasar modal Indonesia di tahun 2025 Pak? Iya, satu kata untuk market kita di 2025 yaitu volatility, ya, turun naik gitu ya, karena banyak pengaruh dari sentimen global yang berdampak ke market kita gitu ya. Namun demikian, meskipun terjadi volatility, trennya itu adalah meningkat, baik di pasar equity maupun di pasar fixed income atau obligasi gitu ya. Kalau kita lihat mungkin di Januari itu terjadi volatility sampai Februari, Maret, tetapi setelah tengah tahun gitu ya, pasar equity kita terus improve sampai akhirnya ditutup di level yang cukup tinggi ya, 8.600. Setali tiga uang dengan fixed income market, kalau kita lihat yieldnya juga sempat tinggi setelah Donald Trump menerapkan tarif yang cukup tinggi ya ke Indonesia, namun setelah itu kan direvisi gitu ya, dari 35% jadi cuma 19%. Ini berdampak ke inflasi yang terjaga gitu ya. Dan di semester kedua ini setelah ada reshuffle di Menteri Keuangan, kebijakan BI di sisi moneter dengan kebijakan fiskal itu semakin seiring sejalan gitu. Contohnya dengan Kementerian Keuangan mendraw down uangnya 200 triliun dari BI dan memasukkannya ke sistem perbankan, itu create liquidity, membuat lebih leluasa juga BI melakukan cut rate gitu ya, which is room-nya ada untuk mereka. Cut rate beberapa kali ini juga men-trigger bullish di fixed income market. Makanya kalau kita lihat di akhir tahun tutupnya tuh di sekitar 6 gitu ya, bahkan sempat di bawah 6% juga gitu ya untuk Sun yang 10 tahun. Jadi saya melihatnya itu bullish market regardless ada negatif sentimen dari luar, dan internally juga kita kan ada reshuffle, ada isu politik gitu ya. Tetapi it was a good year, terjadi bull di equity maupun di fixed income market. Baik, setuju sih Pak. Karena kalau kita ngelihat ya Pak ya, memang di tahun 2025 ini kan dinamika internal kita Indonesia saja ada lumayan banyak ya Pak ya. Efek dari resiprokal tarif, lalu juga dinamika politik ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat ternyata investasi dari obligasi ataupun pasar saham semuanya bullish gitu ya Pak ya, luar biasa sekali. Nah baik, Pak Ernawan tadi kan sudah menjelaskan nih apa yang terjadi di tahun 2025. Nah kita kan sudah memasuki tahun 2026 nih Pak. Nah kira-kira nih Pak, outlook market di 2026 atau mungkin 2027 kira-kira seperti apa Pak? Market itu sendiri kan tidak berdiri sendiri gitu. Market itu ada fundamentalnya. Jadi mungkin kita lihat dulu fundamentalnya, dan fundamental ini kan terkait juga dengan keinginan pemerintah gitu ya untuk menjalankan program-programnya seperti apa. Nah, salah satunya kan administrasinya Pak Prabowo aspirasinya ingin tumbuh sampai 8% ya di 2029. Kan nggak bisa tiba-tiba 8% gitu, itu harus dicicil. Pertumbuhan kita mungkin di 2025 itu di 5%-an kecil gitu ya, dan mungkin di 2026 ini akan meningkat 5,3% gitu ya GDP kita. Nah, di 2027 mungkin akan lebih meningkat lagi menuju 5,6. Gradual akhirnya bisa tercapai di 8% gitu ya, dengan story bahwa terjadi hilirisasi gitu ya, dari yang tadinya kita cuman ekspor bahan
mentah sekarang bisa diproduksi bahan yang lebih ada added value-nya dalam negeri gitu ya. Misalnya nikel atau batu bara itu nggak kita jual seperti itu aja, tapi sudah jadi produk yang lebih clear gitu. Nah itu akan meng-create trickle down effect di ekonomi kita gitu ya. Di Mandiri Investasi sendiri untuk inflasi, kita ngelihat inflasi tentunya GDP-nya meningkat, inflasi akan mengikuti. Kita pikir mungkin bisa menyentuh 2,5% sampai 2,75 di 2026 dan 2027-nya mungkin 2,75 sampai 3% ya inflasi. Tapi menariknya adalah Indonesia, BI masih punya room untuk menjaga suku bunganya. Mungkin di 2026 ini masih cut. Dari current level mungkin kita bisa lihat BI rate, policy rate kita itu mungkin bisa di 3,75 sampai 4. Tahun depannya tuh masih segitu meskipun inflasinya mungkin inch up. Kenapa? Karena salah satu mandat BI adalah rupiah gitu. Rupiahnya kita pikir akan stabil di 16.2, 16.4. Tahun depannya pun akan seperti itu. Kenapa? Karena akan terjadi pelemahan dari mata uang US dollarnya. Dan kita ada penguatan di sisi makro. Dampaknya adalah rupiahnya akan stabil dan cenderung menguat. Nah kalau rupiahnya stabil dan cenderung menguat, sementara mandat BI itu adalah menjaga salah satunya kestabilan rupiah, ya dia nggak perlu menaikkan suku bunga. Kita punya pandangan bahwa ya kalau gitu GDP kita akan bertumbuh signifikan. Mestinya equity market juga akan bertumbuh, terutama perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek kita. Jadi kita pikir sih mestinya mereka akan bertumbuh di atas 5,3%. Kalau di atas 5,3%, kita hitung-hitung tuh mungkin earning per share ya, kalau lihat di equity itu, kita pikir bisa sampai 8-10%. Kita lakukan sedikit kalkulasi gitu ya, kita ngelihat estimasinya di 2026, IHSG itu bisa mencapai level 9.700 by year end gitu. Tetapi di 2027-nya masih belum selesai, karena GDP-nya juga meningkat lebih tinggi ya, bisa hit 5,6. Kita lihat bisa sampai 10.700. gitu di 2027. Nah, berbeda dengan surat utang pemerintah yang 10 tahun. Yield-nya masih akan turun di 2026 karena masih ada cut tadi kan ya, gitu. Jadi kita ngelihat Sun bisa yang 10 tahun itu bisa di yield 5,7 sampai 5,81 gitu ya, atau 5,85 tahun ini turunnya. Saat ini 6. Jadi masih ada bullish market di fixed income, tapi tahun depannya mungkin 5,8 sampai 6,1. Nah, 2026 ini mungkin lebih kental gitu ya bullish marketnya dibanding 2025 untuk kedua sisi dari aset kelas ini. Itu sangat jarang sebetulnya. Biasanya itu bertolak belakang gitu. Nah, tapi 2026 ini menarik, tumbuhnya ada, inflasinya masih much manageable, environment makro globalnya terutama the Fed itu masih dalam siklus untuk cut. Dampaknya ke BI pun bisa melakukan itu. Jadi kita ngelihat 2026 sih tetap di fixed income dan di equity market itu bullish. Mungkin itu sedikit gambaran 2026 dan spill 2027. Oke, jadi kemungkinan 2026 ini hampir sama dengan 2025 ya. Jadi opportunity di dua sisi, di saham ataupun di obligasi itu masih ada. Kalau ngelihat tadi pertumbuhan GDP-nya juga mulai bagus dan juga inflasinya masih manageable tadi apa yang disampaikan ya. Oke Pak Ernawan, dari penjelasan tadi Pak, kalau saya sebagai investor nih Pak, kira-kira strategi apa sih Pak yang paling cocok dengan tadi yang sudah diinformasikan oleh Pak Ernawan? Yang pertama kita harus lihat pada diri kita sendiri gitu ya. Strategi itu apa yang cocok dengan melihat risk profile kita. Kalau kita lebih konservatif investor dan memang ada kebutuhan untuk dipakai dalam jangka pendek, saya pikir produk-produk reksadana pasar uang yang lebih cocok. Tapi kalau konservatif, strateginya bisa beli reksadana yang berbasis surat utang pemerintah. Nah, untuk meningkatkan imbal hasil mungkin diversifikasi juga. Reksadananya sendiri udah diversifikasi karena isinya kan sejumlah series government bonds gitu ya. Tapi bisa juga untuk meningkatkan imbal hasil membeli reksadana yang berbasis surat utang korporasi supaya yieldnya lebih menarik. Untuk yang moderate biasanya mereka lebih bisa terima volatility. Mungkin balance fund untuk mereka. Karena konsepnya di volatility market tapi trennya naik, seharusnya orang diversify posisi mereka tapi nggak keluar market. Jadi kalau keluar dari market pasti akan tertinggal gitu, termasuk yang konservatif tadi gitu ya. Tapi kalau untuk yang agresif gitu ya, nggak perlu sebenarnya beli saham-saham yang
mereka FOMO gitu ya, oh ini naik 20% beli gitu, karena setelah naik itu pasti turun gitu. Nah di tahun 2026 ini dan 2027 and beyond even gitu ya, untuk mereka yang punya agresivitas tapi juga punya waktu jangka panjang gitu ya, the only thing it's one way ticket, buy and buy. Produknya yang well diversified. Bisa reksadana equity, bisa, tapi yang memang dijelaskan di prospektusnya bahwa dia nggak terkonsentrasi gitu ya. Misalnya dia exposure ke large cap. Oke, baik, terima kasih Pak Ernawan atas penjelasannya. Tadi juga kita sudah dibantu ya sama apa-apa yang terjadi di tahun 2025, lalu juga diinformasikan mengenai outlook 2026 dan beyond. Setelah itu juga kita tadi disimpulkan bagaimana sih sebagai investor melakukan strategi yang baik. Terima kasih sekali lagi Pak Ernawan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan sukses selalu buat tim BTN dan nasabah-nasabahnya. Terima kasih Pak. Untuk nasabah yang memiliki profil risiko agresif, direkomendasikan untuk mengakumulasi investasi dalam reksadana saham secara bertahap. Reksadana saham dapat memberikan potensi hasil yang tinggi, terutama dalam jangka waktu panjang. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, disarankan untuk berinvestasi dalam obligasi negara dengan durasi menengah. Selain itu, investasi dalam reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif juga bisa menjadi pilihan. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap cenderung memiliki risiko fluktuatif yang moderat dengan imbal hasil yang optimal. Dengan demikian, diversifikasi portofolio investasi antara reksadana saham, obligasi negara, dan reksadana pendapatan tetap serta review portofolio secara berkala yang disesuaikan dengan risk profile dan investment objektif dapat menjadi strategi yang baik untuk mengelola risiko dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan.